Sekolah anugerah terdepan mendidik generasi yang cerdas, insan yang beriman serta bertakwa kepada Tuhan Sang Pencipta. Sekolah anugerah terdepan bersatu melayani bersama, membangun insan mandiri berprestasi, raihlah masa depan gemilang. Untuk berprestasi, wujudkan kasih pada sesama, latih dirimu, disiplin, amalkan nilai Pancasila. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Good morning class, good morning mom and dad. How are you today? I wish you and family are fine. With me Miss Mila in thematic civic class today, Team 3. Selamat pagi anak-anak hebat. Selamat pagi mama dan papa yang saya hormati. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini Miss Mila temui dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan bersama keluarga. Bersama Miss Mila hari ini dalam pembelajaran tematik muatan PKN di tema 3. Sebelum Miss Mila awali kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita satukan hati, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami akan memulai kegiatan pembelajaran hari ini. Kiranya Tuhan memberikan kepandaian kepada kami, berkatilah sekolah kami dan guru-guru kami yang akan mengajar dan serta orang tua kami. Amin. Oke, selamat pagi anak-anak. Bagaimana? Sudah siap belajar tentunya? Sudah siap dengan buku pelajaran dan duduk manis menyimak video pembelajaran yang Miss Mila berikan hari ini. Hari ini Miss Mila akan menjabarkan materi mengenai keragaman sosial dan budaya di dalam masyarakat. Dalam kehidupan kita ada banyak sekali keragaman yang ada, yaitu diantaranya suku, bahasa, adat istiadat atau tradisi, agama, dan yang lainnya. Nah, tentunya dengan adanya keanekaragaman tersebut, kita diharapkan untuk bisa saling menghormati dan bertoleransi antara satu dengan yang lainnya dalam keberagaman atau perbedaan yang ada di antara kita. Dengan adanya toleransi, tentu kita bisa dapat menciptakan kehidupan yang rukun, damai, dan tentram dan harmonis. Untuk pemaparan materi mengenai keragaman sosial budaya yang ada di masyarakat dan untuk mencapai tujuan pembelajaran kita hari ini, Miss Mila sudah siapkan video pembelajaran yang sudah Miss Mila rangkum dari materi yang ada pada subtema 1, tema 3 mengenai keragaman sosial budaya dalam masyarakat. Silakan dicatat dan simak dengan baik. Silakan disaksikan anak-anak. Selamat pagi anak-anak hebat. Bertemu kembali dengan Miss Mila hari ini dalam pembelajaran PKN tema 3 mengenai keragaman sosial budaya. Untuk pertemuan hari ini Miss Mila akan melanjutkan materi mengenai keragaman adat istiadat. Miss Mila awali ya dengan menjabarkan pengertian adat istiadat. Adat istiadat adalah perilaku masyarakat yang menjadi ciri khas suatu daerah tertentu. Adat istiadat diterapkan secara turun-temurun sehingga menjadi sebuah kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat atau di dalam masyarakatnya. Adat istiadat di dalam masyarakat ada 2. Jadi adat istiadat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu adat istiadat tertulis, contohnya peraturan ataupun dokumen yang terdapat dalam masyarakat. Yang kedua yaitu adat istiadat yang tidak tertulis, contohnya cerita adat, cerita rakyat, tarian daerah, dan upacara adat.
Contoh adat istiadat yaitu di Bali ada ngaben, kemudian di Sumatera Barat ada tabuik. Adat istiadat yang ada di Semarang yaitu berupa dukderan. Kemudian adat istiadat yang ada di Pulau Nias yaitu berupa lompat batu, fahumbu. Ya, bismillah, tayangkan. Itu adalah gambar adat istiadat berupa lompat batu fahumbu di Nias. Makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam keragaman budaya dan adat istiadat di masyarakat yaitu memiliki peranan dalam kehidupan kita dalam memperkuat dan memperkokoh serta mempererat persatuan kesatuan yang ada di masyarakat berbangsa dan bernegara, di mana bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk. Semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Kata Bhinneka Tunggal Ika dapat kita lihat pada sebuah pita yang membentang yang dicengkram oleh dasar negara kita yaitu Pancasila. Semboyan ini mencerminkan masyarakat Indonesia yang tetap bersatu meskipun memiliki perbedaan budaya, suku, ataupun agama. Jadi, kita harus saling menghormati dan menghargai yang dapat berwujud dalam kegiatan bekerja sama. Keragaman di Indonesia meliputi keragaman suku, bangsa, agama, budaya, serta kegiatan ekonomi. Masyarakat sebaiknya tetap bersatu meskipun terdapat banyak keragaman yang menimbulkan perbedaan sesuai dengan pengamalan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi meskipun berbeda-beda, kita harus tetap bersatu dan saling menghargai satu dengan lainnya. Saling bertoleransi dan bekerja sama ya. Keragaman dalam kehidupan sehari-hari misalnya dalam masyarakat yaitu tujuan organisasi menjadi pemersatu antar anggotanya karena dilaksanakan dengan semangat kebersamaan. Perbedaan bekerja seorang diri dengan bekerja secara berkelompok dapat kita rasakan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan dalam kegiatan kalian belajar di dalam kelas pada masa tatap muka, anak-anak dalam memecahkan suatu permasalahan kalian berdiskusi, bekerja kelompok dengan teman-teman lainnya. Manfaat keragaman dalam kelompok yaitu dengan adanya keragaman dalam kelompok, kita dapat saling bertukar pendapat antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lain. Jadi, jika semakin banyak pendapat yang berbeda, kita dapat saling bertukar pendapat dan bertoleransi untuk menghargai perbedaan pendapat yang ada di dalam kelompok tersebut. Adapun manfaat keragaman dalam kelompok yang kedua yaitu kita dapat belajar bertoleransi. Dengan adanya berbagai macam keragaman yang ada dalam kelompok akan melatih kita untuk dapat bertoleransi, saling menghargai satu dengan yang lainnya.
Manfaat keragaman dalam kelompok yang ketiga yaitu kita mampu menyelesaikan masalah yang kita hadapi dengan kebersamaan. Bismillah, lanjutkan. Penjelasan Bismillah mengenai pentingnya melestarikan keragaman di Indonesia. Jadi, keragaman yang kita miliki oleh bangsa Indonesia ini baik berupa suku, bangsa, budaya, adat istiadat, kegiatan ekonomi dan lainnya itu penting untuk kita lestarikan. Keragaman sosial budaya menjadi kekayaan Indonesia yang tak ternilai harganya. Karena keragaman tersebut tidak dimiliki oleh bangsa lain di dunia ini. Keragaman sosial budaya akan menjadi salah satu modal penting untuk pembangunan nasional. Pentingnya melestarikan keragaman di Indonesia tersebut karena dengan melestarikan beragam budaya yang ada di Indonesia sebagai wujud tanggung jawab kita terhadap bangsa dan negara. Jadi, kita sebagai generasi muda dan sebagai warga masyarakat Indonesia harus melestarikan keragaman yang ada di Indonesia. Karena sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara. Sikap kita yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari terhadap keragaman sosial yang kita hadapi dalam masyarakat. Contohnya, temanmu selalu menggunakan pakaian adat daerah asalnya saat datang ke suatu acara. Pakaian itu berbeda dari pengunjung lainnya. Nah, apa sikap yang harus kita lakukan yang tepat terhadap teman tersebut? Kalian pilih ya. Mengejek dan menjauhinya, menghargai kebiasaannya, ikut merasa bangga terhadap kekayaan budaya teman, menanyakan tentang pakaian yang dikenakan untuk menambah wawasannya. Yang mana sikap yang tepat anak-anak? Ya, betul sekali. Jadi, sikap yang harus kalian terapkan apabila menghadapi masalah tersebut adalah pertama, menghargai kebiasaan yang dilakukan oleh temanmu, kemudian ikut merasa bangga terhadap kekayaan budaya bangsa atau kebudayaan yang dimiliki oleh rekan kalian. Kemudian merasa ingin tahu dengan cara menanyakan tentang pakaian yang dikenakan untuk menambah wawasan kita terhadap keragaman sosial dalam kehidupan sehari-hari. Hindari dan jauhkan sikap mengejek dan menjauhi teman apabila menghadapi sikap dari teman kalian yang selalu menggunakan pakaian adat daerah. Kembali Bismillah tegaskan bahwa sikap kita terhadap keragaman yang ada di dalam kehidupan sehari-hari yaitu pertama, saling menghargai, bangga terhadap keragaman budaya yang kita miliki,
dan mempelajari keragaman budaya yang ada di Indonesia. Ada beberapa manfaat keragaman sosial budaya yang dimiliki oleh masyarakat atau bangsa Indonesia, yaitu pertama, dapat menumbuhkan rasa nasionalisme. Kedua, keragaman sosial budaya sebagai identitas bangsa di mata internasional. Kemudian dapat memupuk sikap toleransi sehingga persatuan dan kesatuan tetap terjaga. Keempat, sebagai ikon pariwisata yang menarik minat pariwisata dan sebagai sumber pengetahuan dunia. Nah, bagaimana? Sudah kalian simak tentunya, dan kalian catat materi penting atau informasi penting yang Bismillah sajikan ke dalam buku catatan PKN kalian, sehingga nantinya dapat kalian pelajari dan baca kembali setiap saat untuk pemahaman dan penguatan materi kalian. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah menyelesaikan latihan kita di Google Classroom pada pembelajaran sebelumnya. Dan bagi anak-anak yang belum menyelesaikan ataupun menunda ataupun belum mengirimkan hasil pembelajaran kalian, Bu Guru masih tunggu. Nah, sekian untuk hari ini. Apabila ada yang kurang kalian pahami, dapat kalian tanyakan secara langsung ataupun pada chat pribadi dan chat di grup diskusi pembelajaran kita. Sekian untuk hari ini. Tetap terapkan perilaku hidup sehat dan tingkatkan imunitas tubuh. Ikuti protokol kesehatan. Semoga kita dapat terlindungi dari paparan COVID-19. Untuk menutup pembahasan kita hari ini, mari kita satukan hati dalam doa, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini atas pimpinan-Mu selama kami belajar. Terima kasih untuk guru dan orang tua kami yang sudah bekerja sama